Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips go through the hallelujah. 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 Hallelujah.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian pemberkatan pernikahan Ardi Peristiwa Bastanta Sipayung dengan Cindy Margareta Boru Sitohang. Mari kita berikan hati dan pikiran dan sikap kita yang terbaik, semata-mata bukan untuk manusia ya, tetapi untuk Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Jemaat kami undang untuk berdiri. I heard that was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls and the major leaf, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your thorn and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Marilah kita bangkit berdiri. Kami mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat-Mu mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan, serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini, di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bapa kami yang di sorga, segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Atas segala kehidupan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Secara khusus, kedua anak kekasih hati Tuhan, Ardi Pristiwa Bastanta Sipayu, bersama dengan Cindy Margareta Borusitoha. Atas perkenaan Tuhan boleh ada bersama dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini.
yang akan menerima pemberkatan pernikahan kudus mereka berdua. Kami akan Tuhan taruhkan di dalam hati kami semua firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak perjalanan kehidupan yang boleh kita nikmati. Saya selalu mau mengatakan kita nikmati. Karena seperti apapun perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, di sanalah terletak tentang kuasa Tuhan yang harus kita aminkan menjadi bagian yang kita miliki, bukan hanya orang lain miliki. Sehingga saat perjalanan itu baik dalam suka, baik dalam duka, baik menuju pada puncak kesuksesan, baik sedang mengalami penurunan ke lembah kehidupan yang sedang kita alami, yang mau kita pastikan dalam iman pengharapan kita, di sana ada Tuhan. Ya Bang Ardi ya, di sana ada Tuhan. Ya Kak Cindy ya, di sana ada Tuhan. Apapun itu gelombang kehidupannya, maka jangan hanya berpikir tentang saat kita bersuka cita, saat hidup kita penuh dengan warna-warni kemegahan dalam kehidupan kita, di sana ada Tuhan. Tidak. Tetapi dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam kesulitan sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, di sana ada Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya bagi kita. Sehingga saat Sadrak, Mesah, dan Abednego dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, gak ada sedikit pun ketakutan bagi mereka. Jawaban mereka dengan tegas mengatakan, sekalipun Allahku tidak mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, sekali-kali pun kami tidak akan menyembah patung berhala yang Tuhanku dirikan. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka melihat bukan hanya 3 orang Sadrak, Mesah, dan Abednego, tetapi ada seorang pribadi yang lain. Dan saat mereka keluar, pintu perapian yang menyala-nyala itu dibuka. Tidak ada sedikit pun bau gosong, bau hangus yang mencederai tubuh mereka. Di dalam perapian yang menyala-nyala itu pun ada Tuhan. Alkitab juga mencatat saat Daniel dicampakkan ke dalam gua singa itu, maka singa itu tidak ada satupun yang mengaum ingin menerkam. Dalam masa kelaparannya, Daniel juga diselamatkan karena di sana ada Tuhan. Alkitab juga Bapak Ibu Saudara-saudari mencatat saat Naomi, Ruth, dan Orpah ditinggal oleh laki-laki yang senantiasa berada bersama dengan mereka, mati. Apakah Naomi, Ruth mengalami jalan buntu saat mereka tidak memiliki harapan dan mereka sedang berada dalam keputusasaan? Apa yang terjadi? Tuhan menyiapkan Boas di kampung sana untuk memberikan nafkah bagi mereka. Yang saya mau katakan, Alkitab dengan tegas berulang kali selalu ingin mau mengatakan bagi kita, secara khusus bagi Kak Cindy dan Bang Ardi, dimanapun ada Tuhan. Amin. Kapanpun ada Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup, menghidupi, dan hidup secara totalitas di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain.
Jangan berpikir saat kita punya masalah maka masalah solusinya ada di A. Saat kita punya problema maka problema itu solusinya ada di B. Saat kita punya beban berat maka beban berat itu akan kita tanggung bersama dengan si C. Jawabannya A, B, C itu hanyalah Tuhan. Katakan pada hatimu Bang Ardi, katakan bagi hatimu Kak Cindy, aku hanya ingin mau bertanya kepada Tuhan. Aku hanya mau ingin angkat tangan, hands up, hanya di dalam Tuhan. Dan pada saat yang sama, saat kita sedang angkat tangan, maka di sana Tuhan juga sedang turun tangan untuk menggenggam kehidupan kalian berdua, mengarungi kehidupan rumah tangga ini sampai pada akhirnya. Amin. Tentang apapun itu. Dan Alkitab hari ini mau mengatakan bagi kita secara khusus, bagi Bang Ardi dan Kak Cindy pada ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kita sudah percaya tentang kehidupan kita ditolong oleh Tuhan, karena kita sudah percaya perjalanan kehidupan kita ini kita jalani bersama dengan Tuhan, karena kita mau mengaminkan tentang masa depan yang kalian berdua, Bang Ardi dan Kak Cindy, ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka itu tidak akan merebut sedikit pun waktu untuk saling mengasihi. Beban berat tidak mencuri kesempatan bagi Bang Ardi untuk mengasihi Cindy. Ya, pergumulan sekalipun tentang apapun itu tidak mengurangi sedikit pun waktu bagi Cindy untuk mengasihi Ardi. Waktu itu hanya habis kita pakai untuk saling mengasihi, saling mencintai. Resesi global, penting aku cinta sama Ardi. Ya Kak Cindy ya. Jangan nanti terlalu banyak mikirin resesi global, harga bawang naik. Kalau udah naik pun harga bawang kan tetapnya harus pakai sambal. Iya kan? Bisa memangnya kalau harga bawang naik, ya udahlah sambalnya gak usah pakai bawang merah misalnya. Bisa? Nggak bisa, nggak enak. Iya kan? Saya kebetulan pintar masak, jadi saya tahu kalau masak sambal itu harus pakai bawang merah. Iya. Kalau Mama Brilian istri saya masak pakai bawang putih, pasti kau bikin bawang putihnya sama jahenya. Bilang, kurang itu, gak usah, saya bilang. Gak bisa. Tentang apapun yang sedang kita pikirkan, tetapi hidup harus jalan terus. Maka hidup yang harus jalan terus ini jangan kita kurangi kadarnya tentang cinta, tentang kasih. Karena dikatakan kita hidup dalam pengharapan, kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kasih, dan yang paling besar dari ketiganya ini adalah kasih. Makanya Yesus juga datang ke dalam dunia ini tidak hanya ingin menceritakan tentang pengharapan, tidak hanya menceritakan tentang iman, tetapi Yesus datang juga mati di atas kayu salib hanya ingin mau bercerita tentang Dia mengasihi kita semua. Dan tidak ada satupun dalam Alkitab yang mengatakan setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan akan menemukan jalan buntu, kesia-siaan. Tidak ada. Maka jangan terlalu ambil pusing, terlalu menghabiskan waktu berpikir keras tentang apapun yang sedang kita jalani. Tetapi habiskanlah waktu kita, habiskanlah kehidupan Kak Cindy dan Bang Ardi dengan Kak Cindy bersama dengan keluarga besar, si Tohang, si Payung, hanya untuk saling mengasihi. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Maka nggak ada kerikil, batu, atau apapun itu persoalan nantinya ke depan saya mau aminkan sebagai hamba Tuhan menjadi sesuatu yang dapat memisahkan kalian berdua. Tapi kekuatan kasih tadi, kekuatan pengharapan tadi, kekuatan iman tadi yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus menjadi sesuatu yang teguh. Amin. Harus menjadi sesuatu yang teguh. Apapun yang sedang ada, ingat, Ardi harus mengasihi Cindy. Apapun yang sedang terjadi, Cindy ingat harus mengasihi Ardi. Ya. Sehingga dunia akan menangis. Kok nggak bisa dipisahkan yang dua ini? Kok nggak bisa dibuat orang dua ini stres? Kok nggak bisa yang dua ini dibuat ya minimal paling tidak pisah kamar dulu lah. Itu awalnya, habis pisah kamar pisah rumah. Jangan. Kasihi seperti apapun itu persoalannya, komitmennya harus diingat. Aku harus mengasihi Cindy. Seperti apapun kesalahan yang dilakukan oleh Bang Ardi, Cindy harus ingat aku harus mengasihi. Amin.
Amin Kak Cindy? Amin Bang Arti? Biarlah kasih itu terus mengikat kalian berdua menjadi rumah tangga nantinya setelah menerima pemberkatan nikah kudus ini, menjadi rumah tangga yang luar biasa. Tetap mengasihi, kasihi Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia harus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, bukan hanya mau bercerita tentang pengharapan iman, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu mau tunjukkan kasihnya luar biasa bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami semua jemaat Tuhan, secara khusus bagi mereka berdua yang akan menerima pemberkatan nikah kudus daripada Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi ketetapan yang teguh di dalam hati kami, dan biarlah firman Tuhan berbuah yang lebat, berbuah yang manis, bukan hanya bagi diri kami tetapi bagi semua orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak hanya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, tetapi ikatan kasih yang Tuhan berikan bagi kami menjadi ikatan kasih yang terpaut juga antara kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka tidak ada hal yang mampu merebut, menghilangkan sedikit waktu pun bagi kami untuk katakan, Ardi mau katakan mengasihi Cindy, Cindy mau katakan, perbuatkan mengasihi Ardi. Demikian juga setiap kami jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Biarlah hati kami terpaut akan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu menjadi kasih yang kami taburkan bagi semua orang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh mengucapkan rasa syukur kami. Amin. Sebelum kita naikkan pujian kepada Tuhan, mari kita dengar kor paduan suara dari perempuan HKBP Sutoyo, baru yang kedua paduan suara Genesis dari HKBP Sutoyo. Persilahkan.
Dilanjutkan paduan suara Genesis. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 317, ayat yang pertama, dua, dan keempat.
Saudara berdua kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban kepada istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua yang telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara Ardi Pristiwa Bastanta Sipayung Sihaloho. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Cindy Margareta Boru Sitohang menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada Cindy Margareta Boru Sitohang. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Ardi Pristiwa Bastanta Sipayung Sihaloho menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi
dan hidup dalam kekudusan bersama dengan Dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan. Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, terima kasih. Jika demikian, saya persilakan saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda ikatan perjanjian saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua. Jika kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Dengan berseri
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji syukur kebaktian pemberkatan pernikahan telah selesai dilakukan dengan baik. Kita lanjutkan rangkaian acara berikutnya. Yang pertama, memberi ucapan syukur atau kata nasihat bimbingan dari PHMJ GKPS Bekasi. Selanjutnya dari keluarga Parana. Baru yang berikutnya dari keluarga Parboru. Dipersilahkan pertama dari PHMJ, Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Bekasi. Salam. Horas. Puji Tuhan, acara pemberkatan nikah Ardi Peristiwa Bastanta Sipayung Sihaloho dengan Cindy Margareta Sitohang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, terima kasih Mahubana Siam
haganupan na mengidangi hunhuriay kapes Bekasi kolektan singer pemusik secara khusus subani Bapak Padita Nami, Padita Rolandi Situmorang dengan Bapak Pendeta Junedi Saragi. Yang ketiga, terima kasih kepada paduan suara perempuan HKBP Sutoyo dan paduan suara Genesis HKBP Sutoyo. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Biarlah dengan pujian yang disampaikan menjadi penyemangat kepada pengantin yang baru kita saksikan bersama. Yang keempat, kami juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Sutoyo, para halado, Bapak Pendeta, dan pimpinan di jemaat HKBP Sutoyo. Kalau saat ini kami diizinkan untuk memakai gereja HKBP Sutoyo yang begitu cakep ya, begak gereja munon, lasroha, moloboi untuk masa yang akan datang pe, boy mahami tong mangijam isona teh, amang, inang, iya, mau lihat di haburjon ni rohamuna, sonai homahu banasiam, keluarga Sipayung, pakon keluarga Sitohang, malas mahurna siam, dom matongon das sura-sura apa yang diceritakan Ardi dan Cindy. Hari ini kita menjadi saksi Kristus di dalam keputusan mereka untuk membentuk rumah tangga yang baru. Kita doakan semoga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik, menjadi contoh bagi keluarga, gereja, maupun masyarakat luas. Begitu juga kepada pengantin, ya, sebagai tanda kasih daripada Jemaat KPS Bekasi, nanti Sekretaris Jemaat akan menyampaikan kepada kedua pengantin, dan biarlah kalian tetap menjadi anak yang baik ketika belum berkeluarga. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, itu semua perintah, lakukanlah itu. Kasih pun harus menjadi perintah untuk kita untuk melakukan itu. Amin. Ya, jadi sarah konaimu bani Sekretaris Jemaat. Ya, salam. Menambahi apa yang disampaikan Bapak Porhanger kita pada Ardi dan Cindy ya. Selamat buat kalian sebagai tanda kasih dari jemaat GKPS Bekasi berupa sebuah Bibel ya. Nah, ini menjadi panduan bagi kalian nanti menjalani rumah tangga kalian. Apapun yang kalian hadapi dalam membina rumah tangga, tentu banyak tantangan. Jadi untuk itu GKPS Bekasi secara keseluruhan jemaat GKPS Bekasi memberikan sebuah solusi berupa Bibel. Nanti ada di dalamnya semua apa yang kalian alami dalam menjalani rumah tangga. Yang penting kalian rajin membaca dan selalu mengandalkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi selamat, dan ini akan diserahkan yang mewakili semua jemaat GKPS Bekasi. Ya,
Ya, untuk berikutnya sambutan dari keluarga para anak. Dipersilahkan. Shalom, Horas Batagenup. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana acara pemberkatan nikah Ardi sama Cindy sudah terlaksana dengan baik. Jadi OP Humani Bapak Pendeta Rolandis Tumorang, Majelis, Senai Bapak Jemaat, pemusik, nahan GKPS Bekasi. Kami mengucapkan terima kasih. Anduhar pelayanan selanjutnya GKPS Bekasi Bui Marjalin Begas Nadiar. Jadi terima kasih pula kepada paduan suara Parupuan Stoyo, demikian juga paduan suara Genesis dari keluarga Stohang. Mudah-mudahan selanjutnya berkarya untuk Tuhan, diberi kesehatan bagi kita semuanya. Selanjutnya kepada hula-hula kami juga ya, kita mengucapkan syukur terima kasih. Pemberkatan nikah anak sama baru di gereja ini telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita bersama-sama ke gedung Geraha 5 di mana lau Majalo dohot pengalian adat nahobar tuadakta. Jadi ya sabu mardala dengganan non bah ra udur maita saat sadu. Jadi song-song ini manang kita mardong tu bisa loho terlalu guru nami. Jadi duk selesai ulang non astara udur kita udah 5 di dalam waktu basi ada nahobar tu laut tasadarion. Song ini mah atas yak kami mau liate. Dilanjutkan sambutan dari keluarga Parboru Tohang. Horas Madita Salutna. Salam, puji Tuhan. Maulah pula kita mandok maulayat itu Tuhata di siala naung majalo pemberkatan suci tuburu nami helanami pada kesempatan sadarion. Pertama-tama aku mewakili dari pihak Sitohang, Boru, Madok Melate, Godang Sitututu, Hamu, Padita Nami, Padita, Gereja HKBP, GKPS Bekasi, Amang Pendeta Situmorang, Songonitong tu saluhna hamuna hupersangapi hami, para parhaladu. Kami tok manduk mauliate tusude nakin punguan kor sian Genesis, punguan kor sian parumpuan. Songonitong tusude ruas HKBP Sutoyo namadohoti acara sadarion madok melatih hami tu hamu salutna. Paduahon hami madok malat tong tu sude hamu dongat tubuh nami madok malatih hami tu sude anggi nami abang nami opung lae akai nang bau lumobi tu hula-hula nami. Pada kesempatan non kami manggokon, mangido,
Tuhamu saluhutna lumobi tu hula-hula nami asara budur mahita mangulahon nahubar paradaton songon naung taboto di ulauta di hita halak bata naung itopat ni opukta si jolo-jolo tubuh ima neng mengulahon paradaton nahubar tu acara pesta pernikahan sadarion ima di Gedung Geraha Delima Jalan Kalimalang. Jadi mangido hami gomos Tuhamu aka dongat tubuh nami lai iboto lumobi tu hula-hula nami asara budur mahita madohoti ulau naubar tu ulau nadata sadarion. Saya didongani tu hata mahita di perdalanan, didongani tu hata hita mangulau sude aka ulota sadarion dilihat di hita hahi pason. Songoni maju hata sia kami, Tuhan memberkati. Horas mari hita saluna. Ya, selanjutnya diberi kesempatan kepada mempelai untuk foto dengan pendeta. Dan ada informasi nanti jam 10 juga ada acara di gereja ini. Untuk sesi foto berikutnya diserahkan kepada keluarga dan diusahakan karena ada acara jam 10 di tempat ini sesingkat-singkatnya. Sesi foto keluarga dimulai dari keluarga Paranak. Oh PHMJ rupanya dulu ya. Pak Imam dulu Pak. Bani PHMJ pimpinan Majelis Jemaat GKPS Bekasi. Dari Bapak ini siamba di keluarga Paranak.
foto dari keluarga Parboru. Dipersilakan. Siap-siap untuk foto yang berikutnya. Ubani nasyam par sektor 2. Ulang loy bukan nasyam jubah nasyami. Marpoto lobe tu kinari dah. Sektor 2. Uluwi mana siam par sektor 2 tini ya, saya marpoto pakon pengantin. Siap-siap lo betene. Panoranta, kami sudah diingatkan jam 10 gedung ini akan dipakai gereja dipakai ini. Efek kita waktu